Alasan Loli Aku minggat sekarang dari tinggal rumah Eda. sendiri, ya. Karena apa? Kenapa Kak tinggal sendiri? Ya karena biar nggak ngebebanin orang lain aja, ya. Biar gak ada masalah-masalah lagi ke depannya, ya. Halo Salatubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update Salatub TV. Oke guys, kabar mengejutkan datang dari Laura Meijani Naseru Asri atau Loli, putri sulung Nikita Mirjani. Setelah belum lama ini kabarnya diusir oleh ibu angkatnya Mame Eda, Loli hidup terlunta-lunta di London, bahkan sempat ditangkap polisi setempat. Hal ini diketahui publik usai Nikita Mirjani mengunggah story tentang kabar putrinya tersebut di Instagram. Tak ingin informasi simpang siur, Loli pun segera klarifikasi melalui siaran langsung di TikTok. Dalam siarannya itu, Loli mengatakan bahwa dirinya masih baik-baik saja di London. Meski sempat berseteru dengan Mame Eda perihal listrik, Loli memastikan bahwa hubungannya dengan Mame Eda masih berjalan dengan baik. Terkait dirinya ditahan di kantor polisi, hal itu pun lantaran Mame Eda yang melaporkannya sebagai anak hilang. Manasin suasana lah ya guys ya. Oke, aku cuma pengen bilang aku nggak apa-apa ya, aku aman, aku masih utuh ya, udah punya tempat tinggal juga sendiri ya. Emang lebih baik tinggal sendiri kan daripada harus ngebebanin orang juga, biar kemana-mana juga aku enak gitu kan, tanpa harus adu-adu cencong-cencong gitu lah ya. Tapi balik lagi, aku sama Eda itu masih nggak apa-apa ya. Aku sama Eda itu baik-baik aja. Aku masih temenan juga sama Eda. Aku keluar dari temennya Eda juga baik-baik. Ya, aku juga masih kontakan sama Eda. Bukan yang musuh-musuhan, enggak. Karena gimana ya? Karena kan Eda juga pernah baik ke aku. Ya masa iya aku jahat ke dia, kan nggak mungkin ya. Jadi ya aku cuma pengen bilangin kalian aja kalau aku nggak apa-apa. Hubungan aku sama Eda juga baik-baik aja. Ya, jadi tolong ya netizen, para netizen yang sangat baik hati dan sangat pintar ya, jangan ngebikin berita-berita yang aneh-aneh lagi ya, tolong. Karena apa? Ya karena aku sekarang pengen hidup aman-aman aja, tentram-tentram aja, tanpa harus ngebebanin orang-orang ya. Oke, guys, yaudah deh, udah ya live-nya ya. Live-nya udah ya, aku lagi males nih nge-live. Live lagi nanti lagi ya live-nya ya. Oke. Tapi aku cuma pengen ngebilangin aja kalau aku nggak apa-apa ya, jadi kalian nggak perlu khawatir, oke? Oke guys, ya aku nggak apa-apa ya. Alasan Loli Aku minggat sekarang dari tinggal rumah Eda. sendiri, ya. Karena apa? Kenapa Kak tinggal sendiri? Ya karena biar nggak ngebebanin orang lain aja, ya. Biar gak ada masalah-masalah lagi ke depannya. Ya, lebih enakan sendiri juga. Jadi kalau mau kemana-mana, mau ngapain lebih bebas ya. Kasihan juga Eda, hidupnya hidupnya nggak bisa tenang ya. Jadi aku juga minta tolong ya ke kalian ya, jangan dijelek-jelekin Edanya, kasihan. Eda orang baik ya, aku sama oke? Jadi janganlah jahat-jahatin orang, ngata-ngatain lah, keluarga monyet lah, keluarga apalah, biarin udah. Kan aku sekarang udah nggak di situ ya, udah nggak ada apa-apanya lagi sama aku. Tapi masih temenan aku sama Eda ya. Jadi kalian tolonglah ya, Eda juga punya perasaan loh guys. Menyimak perseteruan antara Nikita Mirjani dengan Loli, psikolog Rosmini angkat bicara. Menurutnya, orang tua sebaiknya merangkul anak sekalipun sang anak memilih jalan yang berbeda dari harapan. Ia pun menekankan pentingnya untuk berbicara secara langsung dan mencoba memahami perspektif anak, bukan mengkritik di media sosial. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak tidak meminta dilahirkan dan orang tua berperan sebagai busur yang membimbing perkembangan mereka menuju ke arah yang lebih baik. Jadi hubungan anak dengan orang tua itu sebetulnya harusnya kan diajarkan tentang
kalau orang Jawa ngajeni, menghormati orang tua ya. Maksudnya menghormati itu seperti apa? Bahkan kalau di tata krama kita di walaupun di tiap budaya itu berbeda-beda, tetapi di Islam misalnya kayak gitu, kita bilang aja kepada ibu kita nggak boleh ya kan gitu. Jadi ada cara, tetapi kan bisa berubah atau bisa tidak sesuai tergantung bagaimana treatment kita. Foto yang dibuat atau foto tuh seperti kayak contoh yang dibuat yang terpatri di dalam kepala anak ini, itu bisa dari lingkungan, bisa juga dari apa yang dialami di rumah gitu. Jadi memang nggak selalu cara untuk kemudian membuat anak tunduk atau mau mengikuti apa yang dikatakan orang tua dengan harus selalu otoriter. Kalau kita lihat pola pengasuhan atau gaya pengasuhan, itu ada yang otoriter, itu artinya apa kata orang tua atau apa harus diikuti. Itu orang tua adalah bos ya. Ada yang otoritatif, itu demokratis. Jadi hubungan orang tua dengan anak itu sangatlah kemudian ada seperti kayak di lost, tetapi ada aturan-aturan tertentu yang nggak boleh dilanggar lah itu. Jadi ada sepakat. Jadi masih bisa kreatif dan sebagainya. Ada yang namanya suatu pola asuh yang laissez-faire, itu artinya apa? Suka-suka deh, tergantung saya si anak maunya apa. Gitu. Jadi apa yang anak minta, anak diikutin apa gitu. Nah, satu lagi adalah neglectus itu adalah anak itu seperti tidak dapat pengasuhan gitu. Nah, bagaimana ini sebetulnya gaya pengasuhan ini setiap orang tua punya semua. Tapi sebetulnya harus tahu kapan menggunakan yang A atau B atau C atau D, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau semua hal dibabat dengan cara satu pola pengasuhan, yaitu gaya pengasuhan misalnya otoriter, belum tentu itu cocok. Dan itu banyak berdampak dengan membentuk anak menjadi seperti apa. Bukan sebetulnya maksud saya gini, orang tua pasti mengarahkan untuk yang diperhatikan adalah kepentingan anak agar anaknya baik dan kemudian anaknya tidak terhindar dari bahaya dan sebagainya. Tetapi caranya, metodenya dalam menyampaikannya itu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kepada siapa kita bicara, anak kita umur berapa, bagaimana karakter di pribadinya, itu sangat tergantung pada hal tersebut. Punya 4 anak, 2 anak atau 1 anak, antara satu dengan yang lainnya, satu dan yang lainnya tidak pasti harus sama treatmentnya. Harus bisa dengan yang ini dengan cara seperti apa, yang ini dengan cara seperti itu, harus bisa seperti itu. Nah, ini yang kemudian kalau menurut saya yang mungkin tidak terjadi. Jadi pada waktu dia tahu dia tidak diizinkan, hanya punya tahu satu cara, yaitu memberontak dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya tentunya. Tapi kalau coba diberikan seperti jalan untuk kemudian mengkomunikasikan ini, mungkin tidak sampai terjadi seperti itu. Anak tidak minta dilahirkan. Orang tua adalah seperti busur yang untuk menarik anak panah untuk dia nantinya menjadi orang yang lebih baik. Tapi sarana dan prasarananya itu sebetulnya kewajiban kita sebagai orang tua. Dan caranya di treatmentnya adalah seperti itu. Kalau anak itu belum bekerja, dia pasti akan cari jalan. Saya takut nanti jadi cari jalannya ke hal yang negatif. Untuk tidak melakukan hal tersebut, kita kan harus kemudian tahu kebutuhan anak itu apa, bagaimana caranya. Jadi bukan diajak bermusuhan. Mau bagaimanapun itu anak kita. Jadi itu harus dicari jalan keluarnya untuk kemudian bicara gitu. Pada orang tua saya dan sebagainya, mungkin itu juga dia terpengaruh. Makanya mungkin caranya adalah kemudian dirangkul, diajak bicara, kemudian mungkin tatap muka ya, tidak hanya dengan apa-apa gitu, dan tidak kemudian melontar pendapat-pendapat di media sosial. Nah oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share. Bye bye.